Scamming online, nyebut inisialnya T aja paling depan. Dan sosok T ini adalah sebagai godfather, pemain bisnis ilegal tapi memiliki jaringan yang sangat luas dengan seluruh instrumen kekuasaan di negeri ini. 3, 2, 1. Sekarang ini sedang ramai soal inisial T. Siapa sih inisial T? Menurut Benny Ramdhani itu menjadi bandar judi legendaris dan kebal hukum. Inisial T hingga kini masih misteri. Bahkan mungkin selamanya akan tetap menjadi misterius. Kenapa? Karena menurut Benny Ramdhani, sosok inisial T ini tidak bisa disentuh oleh hukum selama negeri ini berdiri. Jangan-jangan ada demi, tapi yang pasti bukan. Kalau kita melihat clue yang sudah diberikan Benny Ramdhani, sosok T itu bisa digambarkan sebagai sosok fenomenal, legendaris, pemain lama, tapi hingga kini tetap eksis. Yang pasti, sosok T itu bukan Tesi, pelawak Sri Mulat. Katanya barusan dikasih tahu judul tuh judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi, buat makan aja susah mau judi. Karena Tesi tidak kebal hukum. Dia pernah dipenjara kasus narkoba. Bahkan sosok T itu juga disinyalir bukan sosok yang menjadi banyak spekulasi saat ini. Tommy Winata yang punya inisial populer TW. Spekulasi tentang T yang mengarah pada Tommy Winata itu sudah dipatahkan oleh pengacara Alvin Lim. Menurut Alvin Lim, dia banyak mengenal bandar judi, tapi sosok T itu bukanlah Tommy Winata. Pendali judi online dengan inisial T itu bukanlah Tommy Winata, teman-teman ya, tetapi ada yang lain di situ. Lantas siapa sosok T ini? Daripada pusing-pusing, mari kita jawab santai saja dengan meminjam bahasa Presiden Jokowi. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tanya Benny saja. Omong-omong, emangnya inisial T ini ada hubungannya dengan Presiden Jokowi? Mungkin saja ada. Kalau kita lihat ekspresi keterangan Benny ketika menyampaikan inisial T itu pada Presiden, kemudian Presiden kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Itu bisa kita tafsirkan bahwa Presiden Jokowi mengenal atau tahu sosok T itu. Tapi soal sejauh mana kenalnya dan kedekatannya, silakan tanya Pak Jokowi sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sih informasi yang kurang lebih setahun yang lalu itu sudah pernah disampaikan Benny Ramdhani kepada Presiden, tetapi faktanya Presiden tidak pernah mengambil sikap? Ada apa? Padahal menurut Benny, ketika dia menyampaikan dalam rapat terbatas itu, selain ada Presiden, juga ada Kapolri. Padahal sangat mudah. Bisa saja saat itu Presiden langsung memberikan tugas kepada Kapolri untuk mengusut. Tapi kalau kita mendengar pernyataan dari Benny Ramdhani, kelihatannya tidak ada reaksi apa-apa untuk melakukan proses tindakan lebih lanjut. Lagi-lagi muncul tanda tanya, kenapa informasi sepenting itu, selain menyangkut tindak pidana perdagangan orang yang juga punya relasi dengan jaringan judi online Kamboja, tapi tidak menjadi intensi Kapolri maupun kepala negara? Jangan-jangan memang fakta soal inisial T yang tidak bisa disentuh oleh aparat penegak hukum bukan lagi sekedar cerita atau mitos. Jika asumsi itu benar dan faktual, lantas di mana posisi negara? Di mana peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Kok pada diam semua? Mari kita pikirkan dulu
soal inisial T ini. Karena menurut Benny Ramdhani juga banyak inisial yang lain selain T yang dianggap pemain bisnis ilegal yang memiliki privilege hukum di negeri ini. Karena menurut kami yang paling urgen saat ini, kita harus memaksa negara dan seluruh instrumen kekuasaannya untuk menyelesaikan problem tersebut. Problem tindak pidana perdagangan orang, problem judi online, dan problem proses penegakan hukum. Kalau kita analisis secara mendalam, apa sih yang menyebabkan tumbuhnya bisnis ilegal itu, dan kenapa penegak hukum seakan-akan tidak berdaya menghadapi kekuatannya? Maka yang pasti, karena semua itu bermula dari perilaku KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Diawali dengan suap, kemudian mereka hidup, tumbuh dan berkembang dalam ekosistem simbiosis mutualisme. Kalau kita melihat cerita Benny Ramdhani, kita bisa menggambarkan sosok T ini seperti Godfather. Apakah Anda pernah melihat film The Godfather? Kalau pernah, Anda akan bisa membuat imajinasi bahwa sosok inisial T perannya itu mirip Don Vito Corleone, tokoh utama dalam film itu, seorang bos besar My mafia. youngest son was forced to leave this country because of this Sinatra business. Kira-kira si T ini juga punya kekuasaan mirip dengan Don Vito Corleone, memiliki jejaring bisnis ilegal yang menggurita dan sangat kuat. Lantas kenapa sih mobilitas bisnis ilegalnya bisa aman? Karena tentu saja dia mampu membaca kondisi sistem kekuasaan pemerintah, institusi politik, serta penegak hukum yang rapuh, korup, dan transaksional. Melalui pengaruh koneksitas yang sangat luas, sosok T ini begitu mudah melakukan berbagai pertemuan dengan pihak kekuasaan, melakukan transaksi, memberi suap, dan gratifikasi. Seperti cerita dalam film itu, akhirnya semua masuk dalam perangkap aktivitas ilegal. Kemudian hegemoni mafioso itu semakin menguat. Jaringan mafia kemudian menyerupai pemerintahan bayangan. Dia mengambil alih, mengontrol, dan mendominasi otoritas pemerintah, struktur politik, dan dalam setiap membuat keputusan. Lalu kenapa sih sosok fenomena inisial T maupun Don Vito Corleone sulit disentuh oleh penegak hukum? Karena mereka sesungguhnya itu superstruktur, lapisan atas dari relasi kekuasaan negara. Ada pola yang sama di antara mereka. Para penguasa negara yang sah dan para mafia, keduanya berhasil menggunakan pendekatan distribusi modal dan kekuasaan, serta manipulasi dan melakukan intimidasi. Lantas, jangan-jangan inisial T atau dengan inisial yang lain saat ini yang kebal hukum menjadi sinyal negara kita sedang dalam kendali para mafioso. Apakah kira-kira Indonesia akan menjadi Kolombia seperti pada era Pablo Escobar, dikuasai oleh kartel dunia ekonomi bisnis ilegal? Silakan Anda berkomentar bagaimana wajah masa depan penegakan hukum dan sistem kekuasaan negeri ini.